Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Halimatus Sadiah, mahasiswi program Magister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka. Pada diskusi 10 mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara, di sini saya akan membahas keterkaitan dua artikel yang ada pada materi pengayaan 10.1 dan 10.2. Terdapat dua artikel. Artikel yang pertama berjudul Analisis Komparasi Sistem Pendidikan Indonesia dan Finlandia, sedangkan artikel yang kedua berjudul Wawasan Pendidikan, Studi Komparatif Sistem Pendidikan di beberapa negara maju, Korea Selatan dan Jepang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis komparasi struktur kurikulum pendidikan dasar di Indonesia, Finlandia, dan di tempat saya mengajar, SMPN 7 Bangkalan, serta kita kaitkan dengan modul MPDR 5302. Tahap awal yang akan saya bahas adalah prinsip-prinsip sistem pendidikan, baik yang berada di Indonesia, Finlandia, dan utamanya di SMPN Negeri 7 Bangkalan. Prinsip sistem pendidikan di Indonesia. Pada artikel tersebut dijelaskan bahwa dasar hukum pendidikan Indonesia berasal dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Poin kunci yang dibahas yang meliputi yang pertama adalah demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif. Pada implementasinya di lapangan masih kontradiktif. Misalnya masih adanya kompetisi berlebih di sekolah, seleksi yang ketat, adanya ranking, dan sistem tinggal kelas. Permasalahan ini membuat sekolah cenderung memisahkan siswa berdasarkan kemampuan, sesuatu yang bertentangan dengan prinsip pemerataan. Sedangkan poin berikutnya adalah hak atas pendidikan berkualitas bagi semua warga negara. Sebagaimana kita ketahui pada pasal 5 ayat 2-4 juga mengatur pengkhususan bagi kelompok tertentu sehingga implementasinya sering menghasilkan ketimpangan. Berikutnya adalah realitas di lapangan masih didominasi oleh adanya kompetisi. Sekolah sangat menekankan adanya ranking, seleksi, pengelompokan kelas unggul dan biasa. Ini yang akan menjadikan orientasi pendidikan kita lebih kompetitif daripada kolaboratif. Berikutnya adalah sistem pendidikan, prinsip-prinsip sistem pendidikan di Finlandia. Pada artikel tersebut menekankan bahwa Finlandia mengembangkan pendidikan berdasarkan 3 nilai inti. Yang pertama adalah kesetaraan, equality, dan keadilan atau equity. Semua anak harus memiliki kesempatan pendidikan yang sama tanpa memandang status keluarga, ekonomi, atau lokasi. Berikutnya adalah adanya kepercayaan dan tanggung jawab. Guru, kepala sekolah, dan komunitas lokal diberi kepercayaan besar untuk mengelola pendidikan tanpa adanya tekanan yang berlebih dari pemerintah pusat. Sedangkan kerjasama dan kolaborasi pada sistem pendidikan di Finlandia tidak ada kompetisi antara siswa atau antar sekolah, tidak ada ranking, tidak ada ujian nasional, dan tidak ada sistem tinggal kelas. Sedangkan arah kebijakan pada Finlandia bukan kompetisi seperti di Indonesia, melainkan pemerataan kualitas sekolah. Permasalahan yang terjadi di SMP Negeri 7 Bangkalan, prinsip pendidikan yang ada di SMP 7 Bangkalan, kami mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Namun pada pelaksanaannya kami masih menemukan beberapa kendala di lapangan, seperti masih banyak wali murid yang menanyakan putranya ranking berapa, adanya kompetisi yang kurang sehat, dan lain sebagainya. Poin berikutnya, di sini saya akan membahas tentang manajemen sumber daya manusia pendidikan. Yang pertama yang berada di Indonesia, bahwa kualifikasi guru minimal di Indonesia ini masih berada di taraf D4 atau S1. Standar kompetisi guru sudah ditetapkan melalui Permendiknas nomor 16 tahun 2007.
Sedangkan adanya tantangan juga rekrutmen yang tidak sesuai standar. Masih banyak guru mengajar tidak sesuai dengan bidang keahlian. Sedangkan pada poin peserta didik, usia masuk SD adalah minimal 6 tahun atau 5,5 tahun dengan rekomendasi psikologi. Sedangkan tantangan struktural di sini masih banyak kebijakan sudah ideal di atas kertas, namun akan berbeda implementasinya di lapangan. Berikutnya adalah manajemen SDM pendidikan yang ada di Finlandia. Pada artikel tersebut menekankan betapa seriusnya Finlandia membangun profesi guru, bahwa untuk menjadi seorang guru kualifikasi pendidikan yang diharuskan minimal ber-S2 atau master. Calon guru harus melalui 3 tahap seleksi ketat, termasuk ujian pemecahan masalah, wawancara, dan simulasi. Pada di Finlandia juga guru sangat dihormati oleh masyarakat. Karena profesi guru memiliki standar akademik tinggi dan dukungan penuh dari pemerintah. Sedangkan berikutnya adalah pengembangan profesi berbasis riset. Calon guru wajib menulis tesis, melakukan penelitian, dan melibatkan diri dalam pelatihan profesional. Usia masuk sekolah dasar adalah 7 tahun karena dianggap usia paling siap secara psikologis. Sedangkan sumber daya yang ada di SMP 7 masih terdapat yang berkualifikasi D3, sehingga masih banyak kendala yang dihadapi dalam proses pembelajaran. Belum lagi masih terdapat beberapa guru yang mengajar tidak sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki. Komparasi berikutnya adalah kurikulum pendidikan dasar. Pembahasan yang pertama yang akan saya bahas adalah kurikulum yang berlaku di negara Indonesia. Kurikulum yang diberlakukan di negara Indonesia adalah menggunakan kurikulum 2013 atau yang kita sebut dengan kurikulum merdeka, yang mana menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam. Pada kurikulum tersebut masih terdapat banyak mata pelajaran yang harus dipelajari oleh siswa. Di situ juga terdapat masih banyak kompetisi dan masih juga terdapat perankingan antara siswa satu dengan lainnya, dan juga masih terdapat siswa yang tinggal kelas. Dalam kurikulum tersebut masih terdapat beban mengajar kurang lebih 40 jam per minggu. Sedangkan intensitas tugas yang diberikan oleh guru masih sangat tinggi, baik tugas yang dilakukan di sekolah maupun yang tugas yang dilakukan di rumah. Orientasi belajar masih banyak terjadi di kelas, sehingga kurang ruang untuk pengalaman secara langsung. Sedangkan kondisi yang ada di sekolah saya tempat mengajar di SMP 7 Bangkalan, kita mengacu pada kurikulum mengikuti pusat, yaitu menerapkan kurikulum merdeka dengan menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam. Yang mana pada ekspektasinya fokus utama masih pada perangkat pembelajaran atau lebih pada pengadministrasian pembelajaran, sedangkan penerapannya belum optimal sepenuhnya dilakukan. Serta masih banyak terdapat keterbatasan sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran. Berikutnya adalah kurikulum yang diberlakukan di Finlandia. Pada kurikulum inti ditentukan secara nasional, tetapi sekolah masih diberi kebebasan untuk mengembangkan kurikulum lokal. Pendidikan mendasar berlangsung 9 tahun dengan sistem kurikulum struktur tunggal. 6 tahun pertama dibimbing oleh 1 orang guru yang sama, sedangkan pada penekanannya menggunakan metode problem solving, bahasa asing, dan pengalaman belajar fleksibel, bukan hanya hafalan semata. Pada kurikulum di Finlandia juga tidak ada ranking, tidak ada tinggal kelas, dan tidak banyak PR yang harus dikerjakan oleh siswa. Hanya ada 1 ujian matrikulasi ketika masuk perguruan tinggi. Komparasi berikutnya adalah sarana dan prasarana yang ada di pendidikan di antara 2 negara. Yang pertama adalah di negara Indonesia masih banyak terdapat sekolah belum lengkap sarana prasarananya, yang mana sarana dan prasarana tersebut sangat mendukung dalam proses pembelajaran.
Berikutnya adalah fasilitas BK belum merata, yang mana siswa tidak dapat menikmati, tidak bisa berkonsultasi secara langsung dengan guru BK, antara jumlah siswa dengan guru BK belum memenuhi standar yang optimal. Sedangkan berikutnya adalah dana BOS belum optimal penggunaannya di beberapa tempat. Minimnya anggaran dana BOS yang didapat oleh sekolah yang ada di Indonesia belum dapat memenuhi operasional kegiatan sekolah tersebut. Sedangkan perpustakaan sering minim fasilitas. Di situ masih terdapat banyak koleksi bahan pustaka yang tidak sesuai dengan proses pembelajaran yang akan dilakukan oleh guru maupun siswa di kelas. Begitu pula yang terjadi di SMP 7 Bangkalan, minimnya sarana dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran sehingga guru tidak dapat melakukan proses pembelajaran secara optimal. Perpustakaan masih minim bahan koleksi sehingga siswa dan guru merasa kesulitan untuk mencari bahan ajar pendukung. Sedangkan sarana dan prasarana yang berada di negara Finlandia, lingkungan belajar sangat fleksibel, siswa boleh belajar di mana saja, tidak harus di kelas. Maksud dari pernyataan tersebut bahwa proses pembelajaran dapat dilakukan dimanapun di lingkungan sekolah dan tidak harus berada di dalam ruangan kelas. Konseling wajib dilakukan bagi semua siswa. Dalam artian antara ketersediaan guru konseling dengan jumlah siswa yang ada sudah sangat optimal. Sedangkan tersedia transportasi sekolah gratis yang dapat memfasilitasi transportasi siswa dari rumah ke sekolah. Sedangkan buku teks dan internet disediakan sekolah. Bahan ajar seperti baik berbentuk dalam bentuk digital maupun manual sudah memenuhi standar yang diperlukan oleh guru maupun siswa yang ada di sekolah tersebut. Keterkaitan artikel tersebut dengan modul MPDR 5302. Dalam modul MPDR 5302 dapat kita pahami bahwa adanya keselarasan kurikulum dan lingkungan sekolah akan dapat sangat menentukan keberhasilan pendidikan di suatu negara, utamanya negara maju. Sedangkan di Indonesia masih membutuhkan adanya adaptasi dari berbagai pihak seperti meningkatnya kompetensi guru, terwujudnya budaya belajar, begitu pula dengan kondisi di SMP Negeri 7 Bangkalan. Kita harus banyak belajar agar dapat menyajikan proses pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Poin berikutnya yang ada pada artikel yang kedua adalah studi komparatif sistem pendidikan di beberapa negara maju, utamanya yang berada di Korea Selatan dan Jepang. Pada poin pendahuluan yang terdapat pada artikel tersebut bahwa setiap negara membangun sistem pendidikannya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Poin berikutnya adalah studi komparatif sangat penting untuk memahami keberhasilan dan kelemahan negara lain. Korea Selatan dan Jepang merupakan salah satu negara dengan kualitas pendidikan tinggi, sedang pembelajaran dari dua negara ini dapat membantu pendidikan di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa sistem pendidikan yang ada di Korea Selatan, struktur yang digunakan adalah 6, 3, 3, dan 4. Maksudnya adalah pendidikan dasar di sekolah dasar ditempuh dalam waktu 6 tahun, sedangkan di SMP ditempuh dengan 3 tahun, sedangkan di SMA juga 3 tahun, sedangkan pada jenjang universitas ditempuh selama 4 tahun. Investasi pendidikan sangat besar. Di sini pada anggaran pemerintah Korea Selatan dianggarkan sebesar 20,27%. Sedangkan pada sistem pendidikan Korea Selatan juga budaya belajar sangat kompetitif sehingga banyak siswa yang mengikuti Hagwon. Kelulusan SD hampir mencapai 100%, sedangkan tekanan akademik tinggi untuk masuk universitas yang lebih unggul. Sistem pendidikan yang ada di negara Jepang, struktur hampir sama dengan yang ada di Korea Selatan bahwa pendidikan dasar ditempuh dalam tenggang waktu 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, dan juga universitas ditempuh selama 4 tahun. Waktu belajar lebih panjang, 240 hari per tahun. Menekankan harmoni dan karakter,
moral dan kedisiplinan. Sedangkan kemitraan murid dan guru orang tua di situ sangat kuat, sehingga akan memunculkan kolaborasi yang kuat antara guru, orang tua, dan siswa. Sistem pendidikan yang dianut adalah pendidikan demokratis, dapat terjangkau dan non-diskriminatif antara siswa yang satu dengan siswa lainnya. Perbandingan yang saya dapatkan bahwa di negara Korea Selatan sangat kompetitif, berfokus pada akademik tinggi, sedangkan tekanan belajar juga besar. Di Jepang lebih seimbang, menekankan karakter dan moral, sedangkan suasana belajar lebih humanis. Kesamaan yang didapat pada negara Korea Selatan dan Jepang adalah budaya belajar yang sangat tinggi, investasi besar, sedangkan kualitas guru juga sangat kuat. Kesimpulan yang saya dapatkan dari dua negara tersebut bahwa kedua negara menunjukkan keberhasilan pendidikan bergantung pada budaya belajar, kualitas guru, dan konsistensi kebijakan. Sedangkan Indonesia dapat mengadaptasi praktik terbaik sesuai dengan kebutuhan lokal. Demikian pembahasan pada materi diskusi 10 studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.